Berita terkini datang dengan sebuah guncangan tak terduga yang membuat dunia menahan napas. Di tengah ketegangan yang memanas, Amerika Serikat baru-baru ini mengirimkan kapal selam nuklir canggihnya ke dekat perairan Rusia. Ini bukan sekadar manuver militer biasa. Langkah ini adalah provokasi yang sangat berbahaya, yang langsung ditanggapi dengan balasan senyap Putin dengan senjata hipersonik yang mematikan. Rusia tidak hanya merespons, tetapi meluncurkan sinyal ancaman dari arsenal nuklir mereka sendiri. Apakah ini adalah awal dari babak baru perang dingin di bawah laut? Hari ini, kita akan membongkar semua ini dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan jelaskan semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan melihat mengapa pengiriman kapal selam nuklir Amerika adalah langkah yang sangat serius. Kedua, kita akan mengungkap balasan senyap Putin dengan senjata hipersonik yang mematikan. Dan ketiga, kita akan membahas bagaimana semua ini mengarah pada babak baru perang global di bawah laut. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Provokasi terbaru AS. Mengapa kapal selam nuklir dikirim? Bukankah selama ini kita melihat patroli kapal Amerika sebagai hal yang biasa? Tapi apa jadinya jika yang dikirimkan bukanlah kapal biasa, melainkan kapal selam nuklir yang canggih? Ini bukan lagi sekedar unjuk kekuatan. Ini adalah provokasi yang sangat berbahaya dan disengaja. Kapal selam nuklir itu adalah ibarat pedang yang tersembunyi, yang kapanpun bisa menikam musuh tanpa disadari. Kehadiran kapal ini di dekat perairan Rusia adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Pesan itu adalah, kami memiliki kemampuan untuk melumpuhkan pertahanan Anda dan kami bisa melakukannya kapanpun kami mau. Tindakan ini adalah bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguji nyali Rusia. Washington ingin melihat seberapa kuat reaksi Putin dan seberapa jauh ia bersedia untuk melakukan eskalasi. Tapi mereka lupa bahwa Rusia bukan pemain yang bisa digertak begitu saja. Rusia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman nuklir, dan mereka telah belajar untuk tidak panik. Alih-alih panik, Rusia justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kemampuan yang jauh lebih mematikan. Di tengah situasi ini, ada sebuah fakta yang sangat ironis. Amerika Serikat yang selama ini mengklaim diri mereka sebagai penjaga perdamaian global, justru mengambil langkah yang bisa memicu konflik besar. Mereka seolah-olah bermain api di depan gudang senjata yang paling berbahaya di dunia. Dan Putin, sebagai seorang ahli strategi, tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membalasnya dengan cara yang paling efektif. Bagian 2. Balasan senyap Putin. Rudal hipersonik Avangard, Poseidon, dan senjata mematikan lainnya. Jika provokasi datang dari Amerika Serikat, maka balasan yang datang dari Rusia sama sekali tidak bisa diremehkan. Vladimir Putin merespons dengan cara yang paling tegas dan paling menakutkan, mengaktifkan dan memamerkan arsenal nuklir mereka sendiri. Ini bukan lagi soal mengirimkan sinyal. Ini adalah soal menunjukkan bahwa mereka siap untuk perang. Rusia memiliki beberapa senjata canggih yang membuat Amerika Serikat dan NATO ketakutan. Pertama, rudal hipersonik Avangard. Rudal ini bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 20 kali kecepatan suara, membuatnya hampir tidak mungkin untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal modern manapun yang ada saat ini. Ini adalah senjata yang bisa mencapai Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 15 menit, memberikan waktu yang sangat sedikit bagi lawan untuk merespons. Kedua, torpedo nuklir Poseidon. Ini adalah senjata yang paling menakutkan dari semua. Poseidon itu ibarat kiamat di dalam air. Torpedo ini bisa bergerak di bawah laut dalam jarak yang sangat jauh dan meledak di dekat garis pantai musuh, menyebabkan kehancuran masif dan dampak radioaktif yang tak terhindarkan. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa setiap umat memiliki ajal yang telah ditetapkan? Begitu pula dengan dominasi. Kekuatan yang sombong dan takabur akan menemui ajalnya, digantikan oleh yang lain.
Ini adalah pelajaran yang harus kita ambil dari peperangan ini. Di tengah situasi ini ada sebuah pesan yang sangat jelas dari Putin. Ia ingin mengatakan, Anda bisa pamerkan kapal selam nuklir Anda, tapi kami punya senjata yang jauh lebih mematikan. Kami bisa menghancurkan Anda dari bawah laut dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah balasan yang mematikan, yang membuat Amerika Serikat dan NATO terdiam. Bagian 3. Babak baru Perang Dingin. Ketika lautan jadi medan perang global. Apa konsekuensi dari semua ini? Ini adalah awal dari babak baru Perang Dingin. Tetapi kali ini, medan pertempurannya berada di bawah laut. Peristiwa ini adalah sinyal dari akhir permainan yang telah berlangsung puluhan tahun. Amerika Serikat yang selama ini menjadi kekuatan adidaya tunggal, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak lagi bisa mendikte dunia. Utang yang menggunung, ekonomi yang hancur, dan kekalahan dalam perang ekonomi telah memaksa mereka untuk tunduk pada realitas baru. Ini adalah akhir dari hegemoni dolar. Dunia akan menjadi multipolar, di mana kekuatan tidak lagi terpusat pada Amerika Serikat, tetapi terbagi di antara beberapa negara atau aliansi yang kuat, seperti BRICS. Dolar akan kehilangan privilege istimewanya, dan mata uang lain seperti yuan akan menjadi alternatif yang lebih stabil dan kuat. Perang di Ukraina, yang awalnya dianggap sebagai cara untuk menghancurkan Rusia, pada akhirnya justru menjadi katalisator yang menghancurkan ekonomi Amerika dan melahirkan tatanan dunia baru. Inilah kebenaran yang harus kita ungkap. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silahkan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.